Mereka minta aku sama saya 3 bulan. Selamat malam dan kembali berulang kasus TKI yang bilang kasus TKI di bawah umur dan human trafficking. Kali ini ada seorang anak di bawah umur bekerja di TKI dan ternyata hilang kontak. Nama korban adalah Imelda Cantika Putri, kelahiran tahun 2005. Jadi masih di bawah umur dan orang tua belum pernah memberikan izin untuk bekerja, sehingga dia bekerja di Malaysia dengan data yang sudah dipalsukan. Ini perlu menjadi perhatian kita semua bahwa kita harus peduli dengan hal semacam ini. Malam ini saya bersama dengan Ibu Mimin Suryani dan Bapak M. Syahid selaku orang tua korban yang akan membeberkan bagaimana peristiwa anaknya bisa berangkat ke Malaysia dan sampai hari ini tidak ada kabar. Jadi sudah diinformasikan pulang tapi kok tidak ada kabar sama sekali, di mana nggak bisa. Kepada Ibu Mimin silakan dijelaskan awal mula bagaimana anak bisa sampai ke Malaysia, kemudian upaya-upaya yang sudah pernah ditempuh, dan kemudian kira-kira yang diinginkan atau harapannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimin Suryani. Saya ibu dari Imelda Cantika Putri. Anak saya sekarang ada di Malaysia. Informasi terakhir, anak saya sudah pulang di hari Sabtu kemarin, tanggal 18 Mei jam 9 pagi. Ternyata sampai sekarang saya nggak ada kontak dan saya tidak bisa menghubungi. Awal keberangkatan anak saya itu di bulan Mei tahun 2022. Dan saya tidak pernah merasa mengizinkan anak saya, memberikan izin untuk anak saya bekerja di luar negeri karena saya tahu anak saya itu di bawah umur. Saya menitipkan anak saya kepada teman saya. Saya meminta Pak Edi untuk mencarikan pekerjaan buat anak saya. Akhirnya kata Pak Edi, ya saya akan usahakan. Berselang berapa hari, ternyata Pak Edi bilang ada pekerjaan buat anak saya. Saya ikutin terus, dibawa ke Bandung, dibikinkan KTP katanya. Anak saya bilang, saya sudah punya KTP, Mak. Saya kaget di situ. Ternyata berselang berapa minggu, anak saya sudah berada di Malaysia. Di situ saya kaget. Saya kaget luar biasa dan saya tidak bisa menerima. Sampai waktu itu, saya mendatangi Pak Edi mencari dan bertanya keberadaan anak saya, kenapa bisa sampai di Malaysia anak saya. Sampai akhirnya saya ketemu sama Nijar. Nah, Nijar inilah yang bertanggung jawab atas keberangkatan anak saya menurut Pak Edi. Begitu. Karena saya bersikeras anak saya harus kembali, anak saya harus kembali. Di situ ada banyak saksi yang mendengar dan yang tahu bahwa saya minta anak saya dipulangkan. Akhirnya Pak Nijar meminta waktu 3 bulan, Bu, katanya. Anaknya Ibu saya balikin 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan saya tunggu. Dia hilang kontak sampai dengan 7 bulan berikutnya, barulah di situ anak saya telepon. Anak saya telepon sambil nangis dan anak saya pingin kabur. Dia belum 17 tahun sudah dipekerjakan di luar negeri. Jadi dia bisa apa? Dia kan nggak bisa apa-apa, Pak. Dia mau lari, mau kabur nggak bisa. Akhirnya mau tidak mau dia terpaksa harus bekerja di situ siang malam untuk menjadi pelayan ART di Malaysia. Sampai akhirnya dia menghitung kontraknya 2 tahun katanya baru dia bisa selesai. Karena ketidakberdayaan saya dan anak saya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudahlah, saya pasrah. Yang penting anak saya selamat. Saya hanya punya doa di dalam hati saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya kemarin anak saya telepon 2 minggu yang lalu, katanya bulan 6 saya sudah bisa pulang, Mama. Saya senang dong, mengharap anak saya bulan 6 sudah bisa pulang.
Ternyata di hari Sabtu tanggal 18 Mei anak saya dijemput, katanya dijemput untuk dipulangkan ke Indonesia. Saya senang dong, saya tungguin, ternyata sampai dengan hari ini tanggal 20 Mei 2024 tidak ada kabar sama sekali. Sementara saya mau menghubungi Nijar nggak bisa, Edi juga tidak bisa, begitupun dengan majikannya di sana saya tidak bisa hubungi. Jadi saya memohon kepada pihak-pihak terkait yang bisa menolong saya, kepada Bapak Depnaker, dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak, Bapak Presiden yang terhormat, Bapak orang baik, saya tahu Bapak bisa menolong saya. Tolong, kemana saya harus mengadu, Pak? Saya seorang ibu, ketika saya kehilangan kabar tentang anak saya, Pak, hancur dunia saya harus kemana, Pak? Dengan keterbatasan keadaan saya mau kemana, Pak, mengadu, Pak? Sementara orang-orang yang bawa anak saya ini tidak bertanggung jawab dan tidak bisa saya hubungi, Pak. Anak saya tidak ada kabar, Pak, tolong saya. Demikian tadilah suara seorang ibu yang belum bisa kontak dengan anaknya. Sekarang kita akan mencoba menggali lebih lanjut kepada Bapak M. Syahid. Kira-kira apa yang menjadi harapan, apa yang akan misalnya ingin menempuh apa, mungkin bisa dikemukakan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pertolongan kepada pemerintah yang terkait, yang terutama Presiden Pak Jokowi. Mohon saya dibantu, Bapak Kapolri yang terhormat. Mohon kami dibantu, Pak. Pak Menteri Kementerian Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan, mohon kita dibantu, anak saya dipulangkan, Pak. Dan Pak Edi Munadi sama Pak Nijar bertanggung jawab atas kepergian anak saya. Mohon dipulangkan, Pak. Demikianlah tadi ungkapan dan harapan dari kedua orang tua dari Adi Imelda Santika Putri yang sangat merindukan anaknya yang sudah hampir 2 tahun tidak bertemu. Mengharapkan pada pihak-pihak terkait, monggo silahkan disikapi oleh pihak-pihak terkait bahwa masih banyak kasus human trafficking seperti ini. Terima kasih, kita berjumpa dan selamat malam.